Desa Pematang Raman adalah desa yang berada di Kabupaten Muaro Jambi yang berada di sekitar Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Lahan di kawasan tersebut merupakan lahan produktif bagi budidaya tanaman, terutama kakao yang pernah menjadi sentra ekonomi masyarakat. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, budidaya kakao mengalami kemunduran, sehingga banyak penduduk yang mata pencahariannya berkurang. Hasil kakao kami yang dulunya banyak bisa nutup ekonomi kami, ternyata kini kami morat marit karena buah kakao dan apa buah lagi. Perlu juga kita ketahui akar kakao itu yang produktif untuk menghasilkan makanan, yaitu akar yang putih-putih. Ciri-cirinya putih, serabut, macam akar serabut kecil-kecil. Kedalaman akar itu antara 5 cm sampai 15 cm. Kalau di bawah itu tidak ada lagi akar yang bisa meresap makanan. Sekolah lapang menjadi salah satu upaya yang dilakukan ZSL bekerja sama dengan KLHK dan KKI Warsi yang menjadi fasilitator lapangan untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Kita amati. Nah, sekarang tempat lagi, Pak. Yang mau diamati satu kelompok itu sebelah mana? Sekolah lapang merupakan pola pendidikan yang berpusat pada aktivitas langsung di lokasi perkebunan. Di sekolah lapang, sumber rezeki. Proses belajarnya secara berkelompok. Setiap kelompok diajak langsung untuk mengamati, mendiskusikan, serta menyelesaikan problem pada tanaman kakao mereka. Kami dulu menanam kakao, pohon kakao secara biasa atau tidak tahu aturan. Pertamanya nanamnya asal yang penting bibitnya tenggelam. Nah, dengan adanya kegiatan sekolah lapangan, kami mengetahui hama dan penyakit tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dengan cara mengatasinya, yaitu yang telah kami dapatkan selama kami sekolah lapangan dengan ringkasan PS-PSP. Nah, PS panen sering. Panen sering, yang dipanen itu bukan hanya buah yang masak, tapi juga buah yang busuk, buah yang terkontaminasi oleh jamur, Phytophthora, sehingga yang membuat buah busuk. Nah, kan dah bawah tuh. Berujung, Pak. Naik dikit, Naik dikit. Nah, kalau udah naik, dan baru dijarak. Misalnya ini dekat-dekat 2 tunasnya, buang 1 misalnya. Yang ininya yang tadi dipotong, Pak. Yang sebelah sininya, yang ininya yang ditinggal. Dan itu udah dipotong harusnya. Ini yang ditinggal, ini yang dipotong. Harus yang arah ke atas. Arah ke atas yang ini, coba. Ini pas. Ini kan udah dipotong sampai pangkal. Kalau mau ditinggal, yang ininya tinggal. Ini potong nggak apa-apa. Jadi yang kami lakukan ini adalah perehapan tanam tersebut. Sedangkan butuh dari panen nanti itu bisa berkisar antara 5 sampai 6 bulan. Sejak 2007, ZSL melakukan berbagai kegiatan di kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Kegiatan yang dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup melalui Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang meliputi patroli pengamanan kawasan hutan, monitoring harimau Sumatera dan habitatnya, pendidikan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Taman Nasional Berbak dan Sembilang, 2 desa yang menjadi pilot project pemberdayaan masyarakat adalah Desa Pematang Raman dan Muara Marang. Untuk di Pematang Raman dengan kegiatan partisipatif kita melakukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat yang bertujuan juga untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan, terutama baik itu illegal logging, perburuan, dan juga aktivitas-aktivitas ilegal yang lainnya, sehingga masyarakat perekonomiannya dapat meningkat.
Diskusi dan cerita dari warga jadi elemen penting dalam pelaksanaan sekolah lapang. Masalah utama dari kakao dan langkah mengatasinya adalah seringnya panen sehingga intensitas kunjungan ke kebun menjadi sering. Pembelajaran dalam sekolah lapang bertumpu pada penjelasan ringkas dan pengaplikasian di lapangan. Penjelasan yang diberikan sesuai dengan permasalahan sehingga mudah untuk diaplikasikan. Faktor utama dari pengembangan budidaya kakao adalah intensitas ke kebun. Tapi ngatasinya nggak sulit, Pak. Dipanen, Pak. Dipanen, dipangkas ya. Tapi tidak bisa dengan pestisida dia, Pak. Kalau nggak ditanam nggak bisa dia, Pak. Karena sporanya sangat banyak, halus. Kalau Bapak mau memindahkan ke yang sehat-sehat, mudah aja, Pak. Pegang aja ini pakai tangan, ke telunjuk. Pegang aja yang sehat-sehat habis itu. Dipindah dia, Pak. Nah, itu cepatnya, Pak. Sehingga yang perlu itu memang panen sering itu. Artinya panen sering itu istilahnya sering ke kebun, Pak. Jangan jarang ke kebun. Jangan jarang ke kebun. Gitu. Ambil yang masaknya. Nah, kalau ada yang masak ambil, kalau ada yang busuk dipanen. Yang busuk tanah. Di kebun kami, Pak, sekarang tak ada lagi penyakit itu. 2 bulannya. Alhamdulillah. Iya. Karena maluan tadi. Dah, memang betul ya. Yang asal yang busuk itu diambil. Harapan kedepannya semoga mudah-mudahan berlanjut, tidak berhenti sampai di sini, supaya kami ilmunya tidak hilang dan ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang akan datang yang lebih maju lagi lah gitu. Dengan pengalaman kami juga nantinya bisa kami salurkan ke petani-petani yang lain. Semoga dari pemerintahan dapat membantu kami untuk yang akan datang. Membangkitkan kembali kejayaan kakao, khususnya di Desa Pematang Raman, lebih umum lagi Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Bahkan Provinsi Jambi ini kami harap menjadi sentral kakao ke depannya. Warga berharap program ini akan terus berlanjut agar ilmu mereka tidak hilang dan semakin bertambah. Dengan mempraktikkan hasil pelatihan di sekolah lapang, kakao mampu menjadi tumpuan utama ekonomi untuk warga. Pengalaman harus bisa diterapkan dan disebarkan. Pemerintah harus terus membantu di masa depan untuk membangkitkan kembali kejayaan kakao di wilayah Jambi. Nah, sekolah lapang yang baik ini, kakao ini, kalau dia menjadi baik, maka pemerintah kabupaten bisa mendorongnya sebagai pusat sentra produksi kakao. Dari mulai sekolah lapang Pematang Raman akan direfleksikan ke desa-desa yang lain. Sehingga para petani yang memiliki pohon kakao bisa belajar di sekolah lapang Pematang Raman dan melakukan prakteknya di desa masing-masing. Nah, sebagai sentra produksi, pemerintah bisa membantu penyediaan bibit entres, pupuk, kemudian juga bisa menyediakan, memfasilitasi pemasaran kakao itu sendiri. Saat ini, kondisi kakao masyarakat Pematang Raman makin berkembang. Bahkan, kelompok petani sudah memiliki rumah pengering bersama. Nah, kalau sekarang ZSL itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan terkait peningkatan kualitas dari budidaya coklat yang sudah dilakukan. Nah, kemudian juga dilakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat dan dicarikan juga aspek pemasarannya. Saya kira ini suatu kegiatan yang memang terintegrasi, dan apabila ini memang berjalan dengan baik dan akhirnya pendapatan masyarakat itu meningkat, pasti akan meningkatkan pendapatan, kemudian menurunkan tekanan terhadap kawasan.